beliau lulusan adalah Master of Science in Information System di University of Huddersfield. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu Bapak sekalian, pertama saya screen-nya agak lain Pak. Kalau tadi penuh dengan embel-embel ada kementeriannya, saya nggak pakai Pak, merah putih. Saya bicara dari perspektif tugas saya sekarang, Direktorat Potensi dan Pengawasan. Artinya kami harus bisa memahami potensi, kalau kita bicara di Minerba, dalam hal ini Minerba, dan bagaimana cara mengawasi supaya Minerba itu bisa digunakan sebaik-baiknya. Next. Ini yang diminta oleh Pak Tunjung kepada saya, skip aja. Nah, ini adalah gambaran ringkas PNBP dari tahun 2015 sampai 2025 ini. Fokus saja di yang merah Bapak sekalian, seperti tadi juga disampaikan oleh teman-teman yang lain, everything is fluktuatif ya. Tapi mohon diperhatikan yang merah itu adalah PNBP untuk Minerba. Jadi ada loncatan yang sangat tinggi di tahun 2022 dan setelahnya stabil. Dan semua orang menyampaikan bahwa ini karena harga komoditas yang naik. Apakah begitu? Nanti kita lihat di belakang ya. Tapi poinnya di sana bahwa di sini tadi angka yang di kanan adalah sama juga yang disampaikan oleh Pak Toto dan Pak Hari tadi, itu adalah jumlah atau Pak ini jumlah pemain tambang kita, angkanya pasti benar karena saya ambil juga dari Pak Toto. Next, ini dasar dari apa yang ingin saya sampaikan, pasal 33 ayat 3, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar rakyat. Ada rimaknya, hati-hati dengan resource curse. Ada cukup banyak negara di dunia ini yang punya sumber daya alam berbeda-beda tetapi sangat banyak dan akhirnya miskin. Contoh paling kecil adalah negara somewhere di Pasifik sana yang sumber daya alamnya namanya fosfor. Ya, jadi dia kepulauan kecil, penduduknya sedikit, karena orang-orang negara maju tidak boleh bernegosiasi dengan masyarakat yang nggak jelas hukumnya, disuruh bikin negara, dibangunin negaranya, dibuatin infrastrukturnya, dikeruk sumber daya alamnya, sekarang habis. Ya, dan kalau kita nggak hati-hati, mungkin kita juga akan mengalami hal yang sama. Next. Nah, dari sana kerangka tadi. Sumber daya itu adalah di sini saya ilustrasikan sebagai minerba, batu bara, nikel, boksit, timah, dan tembaga di antara minerba yang lain. Sumber ini saya dapatkan dari CNBC tahun 2025 yang lalu bulan Juli, dan tadi saya lihat cek angkanya masih relevan dengan angkanya Pak Toto gitu kan. Konon katanya negara kita punya cadangan batu bara 31, nikel sekian miliar ton. Dan di tengah-tengah adalah kami, pemerintah, yang diwakili oleh Kementerian Teknis dan Kementerian Keuangan. Saya pisahkan Kementerian Keuangan bukan karena saya orang Kementerian Keuangan, karena tugasnya berbeda, gitu ya. Di bawahnya Kementerian Teknis melahirkan kebijakan-kebijakan teknis, perizinan dan operasional, sedangkan kami bicara di fasilitasi. Kalau tadi Pak Reswani menyampaikannya sebagai insentif dan disinsentif. Itulah pekerjaan Kementerian Keuangan. Dan jangan lupa Ibu Bapak sekalian, bagian paling besar dari mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah para pelaku usaha. Pemerintah nggak mungkin bisa melakukan itu. Nggak ada satupun dunia ini kecuali Brunei barangkali, Qatar gitu ya, negara-negara yang memang kecil, sumber dayanya banyak, monarkis gitu, yang semuanya dikelola oleh negara. Di luar itu kalau kita mengklaim kita negara demokrasi, pasti sebagian besar dikelola oleh para pelaku usaha, dan pelaku usaha ini tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri, tetapi juga nggak boleh dibiarkan seenaknya sendiri gitu ya. Jadi itulah gunanya pemerintah mengatur segala sesuatunya. Dari sana sekali lagi ini saya pisah sekedar untuk menunjukkan flow-nya. Dari kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha akan ada pertumbuhan ekonomi yang biasanya kita ukur seperti tadi, ada investasi, ada konsumsi, ada government expenditure, dan ada ekspor impornya. Di sisi kanannya kami di Kementerian Keuangan bertanggung jawab apapun hasil yang dilakukan oleh para pengusaha akan dipungut sebagian sebagai penerimaan negara untuk APBN. Karena kalau nggak ada APBN negaranya nggak bisa jalan. Ya, inilah seninya. Saya buat
panah kanan kiri karena dua-duanya berhubungan. Kita tidak bisa memisahkan ekonomi dengan APBN, kita nggak bisa memisahkan APBN dengan ekonomi. Jelas sekali Pak Menteri yang sekarang ketika ditanya sama DPR, bagaimana dengan penerimaan, kenapa kok pajaknya rendah? Ya jawaban Pak Menteri singkat aja itu. Gimana pajaknya mau tinggi, wong ekonominya lagi turun gitu. As simple as that gitu ya. Meskipun saya tidak bermaksud menyederhanakan, tetapi kita harus paham bahwa dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau ekonominya tinggi, pasti APBN-nya banyak. Kalau tadi Pak Rifani minta, ya kalau sudah tinggi direm dong, bagian pengusaha dikasih, nanti kita pikirkan bagaimana cara. Tapi poinnya adalah itu. Ya. Kami bertanggung jawab memastikan, jadi kalau Pak Iksan tadi agak galak kadang-kadang gitu ya, masih sudah bayar pajak dimintain lagi, ya dalam rangka mengumpulkan APBN supaya kita punya kesempatan lebih banyak untuk mengembangkan negara kita. Next, kami sekarang agak menyempit di DJA, sampai saat ini kami hanya punya tugas administratif untuk urusan PNBP. Karena kebijakannya tadi ada di Pak Toto, kalau di SDM, kalau kita bicara Minerba, kami hanya menerima laporan-laporannya. Sampai sekarang sedang kita usahakan bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik supaya apa yang menjadi tugas kami yang sifatnya secara administratif itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai pengawasannya itu bisa benar-benar optimal dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam kita sebaik-baiknya. Ya, ini logikanya seperti itu. Kalau ditanya sekarang apa yang kami lakukan? Nah, belum bisa banyak gitu. Kami ngobrol aja sama para pengusaha, sama kementerian teknis yang terkait untuk mencari cara bagaimana kita mengelola Minerba ini sebaik-baiknya. Next, inilah kegiatan secara garis besar ya. Minerba itu dimulai dari penambangan gitu kan, ada aktivitas di sana sampai nanti diakhiri oleh reklamasi, ada banyak aktivitas pengangkutan, transportasi, ada yang dikirim ke langsung diekspor, ada yang ke smelter dalam negeri dan sebagainya. Saya ingin menjelaskan di sini bahwa dalam semua rangkaian ini ada report yang disampaikan oleh pengusaha kepada pemerintah yang diwakili oleh gambar-gambar itu. Ada Pak Toton di sana, ada Kemenhut, ada Kemen LH, ada Kementerian Perdagangan yang semuanya mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam banyak aspek kita sadar bahwa kebijakan itu tidak klop satu sama lain. Nah inilah PR kita secara bersama-sama. Ya. Ini saya juga tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Next. Nah inilah yang menjadi topik yang menarik menurut saya. Saya tidak pernah mendengar, tidak pernah membaca desain industri kita secara lengkap. Mungkin ada di mejanya Pak Toto, tapi kita tidak pernah mendiskusikan itu secara terbuka. Kalau kita bicara hilirisasi, sampai di mana? Tadi dijelaskan bahwa hilirisasi dari biji menjadi ini nilainya meningkat sekian kali lipat. Kalau dari sini ke sana meningkat sekian kali lipat. Kita mungkin perlu menyertainya dengan kalau dari sini ke sana biayanya berapa kali lipat dan seterusnya. Kita berhenti sampai di mana? Saya ingatkan bahwa cadangan kita ini unrenewable, adanya cuma segitu. Mau dihabisin besok, habis. Mau dihabisin 10 tahun lagi, habis. Tapi habisnya menghasilkan berapa banyak untuk kita? Apakah bisa mendukung sebesar-besar kemakmuran rakyat ini? Ya. Karena tidak ada desain, tidak ada roadmap industri minerba yang bagus, yang bisa disepakati, maka regulasinya tidak sinergis. Semua kementerian tadi saya katakan membuat kebijakan sesuai dengan pikirannya sendiri-sendiri. Oh saya harus melakukan ini, saya harus melakukan ini, selalu melakukan ini. Ya, tidak sinergis, tidak terintegrasi. Ini yang membuat semua kementerian kemudian mengklaim barangkali it's done, saya sukses gitu kan, saya berhasil. Tetapi ketika kemudian dicampur jadi satu, dihitung bareng-bareng, mungkin nggak sebesar itu. Kalau regulasi tidak sinergis dan tidak terintegrasi, kualitas datanya pasti buruk. Dan kita tahu kalau kita nggak punya data yang bagus, maka kita tidak bisa membuat kebijakan yang tepat. Angka Pak Iksan kalau dibuat secara dibuat diskusi tertutup dengan Pak Resvani mungkin panjang lebar itu ceritanya, kan? Karena memang kita nggak punya sesuatu yang sudah integrated ya. Tidak ada desain regulasinya seperti itu, maka wibawa pemerintah menjadi rendah. Salah aja pemerintah di mata para pengusahanya.
Tidak benar pemerintah ini. Sedangkan pemerintah kita udah empot-empotan, itu persis kayak anak sama bapaknya gitu kan. Minta duit terus gitu, Pak butuh ini, Pak butuh itu. Bapaknya bingung gitu kan, ini duitnya habis buat main game, buat ini gitu. Kadang-kadang mau nggak dikasih, anaknya ngambek susah gitu kan. Dikasih duitnya habis hilang-hilang aja, nggak jelas hasilnya gitu. Nah ini mirip ya. Saya pikir analogi itu menjadi bagus sekali gitu. Birokrasi kemudian tidak dianggap bersahabat. Sulit aja pokoknya urusan sama pemerintah. Mungkin faktanya benar, ya, tetapi itu adalah dampak dari hal-hal yang tidak tersebut tadi. Nah, kalau semua sudah berantakan Bapak sekalian, maka pengukuran dampak ekonominya sulit dilakukan. Apakah kita sudah bicara di track yang benar atau salah? Ya. Apakah usulan tadi yang sama Pak Resvan itu harus begitu atau perlu dimodifikasi? Ini harus kita cari betul-betul bagaimana caranya supaya firm untuk Indonesia. Dari sisi kanan ada berita tahun 2019, asosiasi mengeluhkan persepsi negatif tentang aktivitas tambang. Sebagian dari kita, saya pikir Bapak Ibu sekalian pasti setuju bahwa respon terhadap tambang adalah merusak lingkungan. Pasti, apalagi oleh penduduk di sekitar daerah pertambangan. Pasti jelek aja, kecuali oleh orang-orang yang kemudian bekerja di lingkungan pertambangan. Ada BPK yang mengungkapkan dari ketidaksinergisan tadi, pengelolaan tambang kita harus diperbaiki. Ada, kalau nggak salah di berita itu, rehabilitasi pasca tambang nggak jelas kemana, gitu kan? Sudah di tempat atau belum? Tambang ilegal merajalela. Ibu sekalian, kalau bicara tambang ilegal, karena kemarin saya bertugas di Kalimantan Barat, jangan dianggap yang nambang itu bawa cangkul. Tambang ilegal itu yang nambang pakai ekskavator. Kan nggak kemarin adanya itu, bawa ekskavator ke sana aja susah gitu. Ada banyak kasus kerusakan lingkungan. Tempo yang beritakan, kajian KPK 2023 khusus untuk nikel menyatakan bahwa ada kerawanan karena tata kelolanya lemah. Hampir semua rekomendasi yang sampai kepada kami itu adalah tentang perbaikan tata kelola. Terakhir DPR menyampaikan kemarin bahwa tidak ada negara dalam penjualan biji nikel via darat di Weda. Baru Pak, bulan kalau nggak salah akhir November atau awal Desember ini ya. Inilah masalah yang kita hadapi. Apa jawaban pemerintah? Jawaban kami next, kami mencoba membuat sistem sederhana yang namanya adalah Simbara. Sistem informasi dulunya batu bara. Sekarang menjadi mineral dan batu bara karena dianggap apa yang terjadi di batu bara memberikan dampak yang positif sehingga diperluas. Ya, baru di tahun 2024 kemarin. Ini yang dilakukan. Kalau tadi saya coba sampaikan bahwa lompatan yang sangat tinggi dari PNBP Minerba itu ada di tahun 2022 itu di saat Simbara mulai diterapkan. Apa yang terjadi? Fenomenanya adalah banyak sekali pembayaran PNBP yang ditolak karena sudah pernah dilaporkan untuk membayar. Kalau saya berpikir jelek, berarti selama ini Pak Ihsan sebagai penambang bayar PNBP sekali dilaporkan berulang-ulang karena prosesnya manual, enggak ketahuan gitu ya. Pak Tonton manggut-manggut. Nah, ini baru satu aspek, Pak. Sampai sekarang kami tidak bisa, Simbara maksudnya, tidak bisa mengidentifikasi apakah minerba yang diperdagangkan, yang ditransaksikan itu legal atau enggak. Nah, yang bisa dilakukan Simbara sekarang adalah memastikan semua transaksi itu sudah dibayar PNBP-nya. Meskipun ada yang salah, karena tadi Pak Toton menjelaskan, Pak Toton bahwa kalau batu bara untuk PLN, untuk smelter dan untuk ekspor berbeda, masih ada yang nyoba-nyoba bayar PNBP-nya untuk PLN ternyata diekspor, tapi ketangkap, gampang. Yang nggak bisa lakukan adalah memastikan transaksi itu atas minerba yang legal. Ya. Saya tidak menjelaskan isinya. Next, Simbara setelah tahun 2002 masih belum bisa menyelesaikan terlalu banyak masalah. Tadi kami sampaikan yang paling prestasi Simbara paling besar adalah mencegah adanya transaksi yang belum bayar PNBP-nya. Tapi kalau kita bicara tadi grey ekonomi, lumayan besar itu kan itu Pak Toto. Kalau saya lihat Pak Toto itu seneng aja ya. Jadi ada cukup banyak indikasi bahwa minerba yang ilegal itu belum bisa kita potret.
Nah, untuk menjawab ini, Bapak sekalian, apa yang kita lakukan, kami mencoba mengusulkan, memperbaiki, memperkuat Simbara Next, yang alhamdulillah akhirnya disetujui oleh pemerintah dengan Perpres nomor 94. Slide selanjutnya. Wah, ini ya. Jadi dengan Perpres ini, Bapak sekalian, Simbara kami anggap sebagai platform kolaborasi. Ini bukan milik siapa-siapa meskipun dikelola oleh Kementerian Keuangan saat ini, tetapi ini adalah platform kolaborasi yang diharapkan bisa mengkonsolidasikan semua aktivitas Minerba sejak dari perizinan, kebanyakan di tempat Pak Toto di BSDM, sampai terakhir di tempat Pak Ihsan itu. Ya. Jadi saya secara khusus menuliskan bahwa harusnya platform kolaborasi Simbara ini dibuat di atas proses bisnis dan regulasi yang sudah terintegrasi. Karena masalahnya tadi Bapak Ibu sekalian, regulasi kita belum mensupport satu sama lain. Saya kasih contoh kecil kenapa tadi di Wedabai, karena biji nikel yang masuk ke smelter itu tidak ada catatannya, gitu Pak Toto ya. Sehingga kita tidak tahu sebenarnya biji nikel berapa banyak yang sudah diterima oleh smelter itu dan berapa banyak seharusnya PNBP yang dibayarkan. Itu sekedar contoh kecil ya. Di sana ada banyak sekali entitas yang akan kerjasama antara pemerintah secara langsung, para intermediary tadi dan para pelaku usaha secara langsung bisa bekerja sama-sama. Nantinya Bu sekalian, kami berharap dari Simbara itu ada eksekutif dashboard yang bisa kita lihat bersama-sama publish. Ya, kita bisa tahu apa yang terjadi di Minerba kita. Satu catatan kecil di kiri bawah, di sana ada auto blocking system yang dulunya kami buat untuk memblok transaksi pemerintah